Ini adalah AC dengan kapasitas terbesar yang pernah kami uji hingga saat ini. Changhong CSC12NV-B4. Ratingnya 1,5 PK. Ya, biasanya kami review tuh kan AC sampai dengan 1 PK ya. Kalau yang ini lebih besar. Nah, AC disebut Changhong hemat energi. Ada juga fast cooling, pendinginan cepat yang efeknya bisa terasa dalam 30 detik. Lalu AC ini juga diklaim lebih sehat dengan active carbon filter. Selain itu ada juga mekanisme anti jamur di AC ini. Tidak ketinggalan ada banyak hal pendukung durabilitas yang dihadirkan Changhong di AC ini, termasuk dual golden fin dan 5 lapisan anti korosi. Ini membuat AC bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan AC Changhong ini. Oke, AC dari Changhong ini seharusnya produk yang cukup terkenal ya. Changhong memang sudah cukup lama menghadirkan AC mereka di Indonesia. Ada yang udah pakai? Nah, Changhong CSC12NV-B4 yang kita bahas kali ini adalah salah satu varian yang mereka hadirkan. Kapasitasnya 1,5 PK atau 12.000 BTU per hour. Tentunya ada juga varian dengan kapasitas lebih kecil, 0,5 PK dan 1 PK, serta ada yang lebih besar, yang 2 PK. Kita mulai review ini dengan melihat isi paket penjualan AC-nya dulu ya. Nah, di dalamnya tentunya ada unit indoor lengkap dengan plate untuk pemasangan di dinding. Lalu ada unit outdoor, ada remote dengan bracket untuk pemasangan di dinding, dan ada juga 2 baterai untuk remote ini. Kemudian ada set baut AC, 2 air filter, serta paket dokumen. Isinya adalah buku manual, petunjuk pemasangan, dan ada kartu garansinya. Untuk pipa AC, kabel listrik, kepala outlet, pipa pembuangan air, serta bracket outdoor ini tidak ada dalam paket penjualan, tapi ini wajar untuk sebuah AC. Nah, sekarang kita bahas desain AC ini, mulai dari unit indoornya. Warnanya putih polos, terlihat sederhana tapi mudah menyatu dengan berbagai gaya interior di rumah. Dimensinya 80,5 x 19,7 x 27 cm. Untuk bagian depan ini flat ya, ada logo Changhong di sisi kiri dan ada LED display di sisi kanan. Display ini bisa menampilkan informasi suhu dan mode apa yang sedang digunakan. Beralih sedikit ke bawah ada area keluarnya hembusan udara. Saat AC dinyalakan, penutup area tersebut akan otomatis terbuka sekaligus berfungsi sebagai flap pengatur arah hembusan angin secara vertikal. Nah, di dalam area ini ada juga beberapa flap kecil yang berfungsi untuk pengaturan arah hembusan secara horizontal. Ini hanya bisa diatur secara manual ya sayangnya ya. Nah, lanjut ke sisi atas, ada area masuknya udara. Tentunya ada filter udara yang dipasang di area ini. Nah, di balik cover depan AC ada juga health filter dengan filter karbon aktif yang diklaim bisa menyerap partikel debu dan bau. Ini salah satu kunci mengapa AC ini disebut lebih sehat. Selain itu tentunya ada evaporator yang jadi komponen utama unit indoor. Evaporator ini dilapisi dengan sirip emas yang biasa disebut golden fin. Ini disebut membuat evaporator jadi lebih tahan karat, lebih awet dipakai untuk jangka panjang. Tapi kan klaimnya tadi ada dual golden fin. Nah, benar ya. Jadi untuk unit outdoor di dalamnya juga menggunakan golden fin. Nah, ini membuatnya jadi lebih awet. Lalu ada juga 5 lapisan anti korosi yang juga diklaim membuat unit outdoor ini jadi lebih tahan terhadap suhu dan kelembaban yang tinggi. Bahkan lingkungan dengan curah hujan tinggi seperti di Indonesia. Untuk unit outdoor ini dimensinya adalah 73 x 25 x 53 cm. Ini wajar ya untuk AC 1,5 PK. Oke, untuk spesifikasi AC Changhong ini menawarkan kapasitas pendinginan 12.000 BTU per hour. Kapasitas ini cocok digunakan untuk ruangan yang cukup luas seperti ruang keluarga, ruang kerja, atau kamar tidur yang besar. Changhong mengklaim kalau AC ini membutuhkan daya input 1100 watt. Angka ini sebenarnya masih wajar untuk AC non-inverter 1,5 PK. Nah, bagaimana dengan konsumsi dayanya saat digunakan? Nanti kita lihat ya. Untuk refrigeran, AC ini pakai R32 yang lebih ramah lingkungan karena punya dampak yang lebih kecil terhadap lapisan ozon bumi. Selain itu, refrigeran ini juga lebih efisien dalam menghantarkan panas dibandingkan refrigeran lama seperti R22 atau R410A. Untuk tingkat kebisingan unit indoor ini diklaim ada di kisaran 42 dB. Ini tergolong tidak terlalu berisik ya sebenarnya ya. Jadi ini akan cocok dipasang di kamar tidur atau ruang kerja yang butuh suasana tenang. Sementara untuk rating efisiensi energinya 2 star dengan skor CSPF di 3.41. Secara klasifikasi memang bukan yang paling hemat di kelasnya, tapi masih tergolong baik untuk AC non-inverter. Oke, sekarang kita bahas penggunaan AC ini ya. Kita lihat dulu remote yang digunakan untuk pengoperasian AC. Desainnya sederhana, di bagian atas ada layar yang menampilkan informasi seperti target suhu, mode yang dipilih sampai kecepatan kipas. Sementara tombol pengendalian tentunya ada di bawah. Pengendalian utama seperti pengaturan target suhu dan kecepatan fan tentunya ada di sini. Untuk target suhu rentangnya itu adalah antara 16 Celcius sampai 32 derajat Celcius. Untuk mode, AC ini punya 3 mode. Mode cool untuk pendinginan normal, dry untuk mengurangi kelembapan udara, serta fan atau sekedar menyalakan kipasnya saja.
Selanjutnya ada sleep. Fitur ini akan menjaga kecepatan angin tetap rendah untuk mengurangi kebisingan AC yang bisa mengganggu saat tidur. Oh ya, mode sleep ini juga akan otomatis matikan tampilan display di panel depan AC. Nah, kalau ingin display tetap menyala, kita bisa aktifkan secara manual lewat tombol display di remote-nya. Kalau butuh mendinginkan ruangan dengan cepat, kita bisa tekan turbo untuk kecepatan kipas tertinggi. Selain itu ada juga beberapa tombol lain seperti V-Sweep, Clean, dan Timer. V-Sweep ini tentunya untuk pengaturan arah hembusan udara secara vertikal. Nah, untuk tombol Clean ini akan menjalankan pembersihan unit indoor. Terakhir ada tombol Timer. Ini tentunya untuk off timer yang bisa diatur mulai dari 1 jam sampai 24 jam. Oke, kurang lebih seperti itu ya penggunaan AC ini ya. Oh ya, AC ini juga dibekali fitur anti jamur yang otomatis aktif saat unit dimatikan. Kipas akan berputar sekitar 3 menit untuk mengeringkan komponen dalam unit indoor. Hal ini berfungsi untuk mengurangi kelembapan dan mencegah munculnya jamur dalam unit indoor. Sekarang kita masuk ke pengujian aja langsung ya. Nah, untuk pengujian AC ini kami lakukan di ruangan dengan luas kurang lebih 33 meter persegi. Ukuran yang bisa dikatakan mendekati batas atas AC 1,5 PK. Untuk biaya listrik kami menghitung berdasarkan tarif golongan R1TR 1300 sampai 2200 VA, yaitu di kisaran Rp1.444,7 per kWh. Oke, langsung saja kita mulai pengujian dari setting suhu terendah 16 derajat Celcius dengan kipas high selama 3 jam. Nah, setelah 3 jam suhu ruangan ternyata belum bisa mendekati target. Suhu akhir yang didapatkan hanya di kisaran 20 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya tercatat di 3,325 kWh dengan biaya listrik di Rp4.800-an. Oke, masih di target suhu 16 derajat Celcius, kita coba lagi dengan fan medium dan low. Terlihat suhu akhir setelah 3 jam juga belum mendekati 16 derajat Celcius. Sementara dari sisi penggunaan daya juga cenderung masih tidak jauh berbeda. Sama-sama di kisaran 3 kWh dengan biaya kisaran masih di Rp4.000-an. Berikutnya kita coba dengan target suhu 25 derajat Celcius. Ini suhu yang mungkin lebih sering digunakan dan terbilang pas untuk pemakaian sehari-hari. Nah, kalau target suhu 25 derajat Celcius, secara umum suhu yang dicapai dalam 3 jam sudah cukup dekat dengan target, bahkan ada yang sudah lebih rendah. Sementara untuk penggunaan daya, terlihat setting high dan medium menghabiskan kWh yang cukup mirip. Sementara untuk mode low, kWh yang digunakan terlihat cukup jauh lebih rendah. Saat kami coba ulang pun, kami masih mendapatkan hasil yang cukup mirip. Oke, itu untuk pengujian 3 jam. Bagaimana kalau kita coba simulasikan penggunaan 12 jam secara non-stop? Kita uji dengan setting target suhu di 25 derajat Celcius, sementara untuk kecepatan kipas ada di medium ya. Sama seperti pengujian 3 jam, suhu ruangan bisa jadi lebih rendah dari target, yaitu di 23,8 derajat Celcius. Daya maksimum tercatat di 1155 watt dengan konsumsi daya total 4,04 kWh. Itu berarti biaya listrik untuk pemakaian 12 jam berada di kisaran Rp5.837. Kalau kita pakai AC ini di suhu 25 derajat Celcius, 12 jam sehari selama sebulan, biaya listrik itu yang perlu dikeluarkan adalah sekitar Rp175.000-an. Sebagai catatan, pengujian ini hanya memberikan gambaran konsumsi listrik secara umum. Saat kita pakai sehari-hari tentunya tidak akan bisa dapat sama persis dengan hasil pengujian ini ya. Oke, lanjut lagi kita coba fitur turbo. Kita akan lihat kecepatan AC ini untuk mendinginkan ruangan dari 28 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius. Seperti biasa 28 itu kan suhu kalau misalnya AC nggak terpasang tapi tidak terlalu panas juga ya. Nah, mode turbo terlihat bisa mendinginkan ruangan ke 25 derajat Celcius lebih cepat, 8 menit 6 detik berbanding 10 menit 8 detik. Hasil yang kita rasakan di penggunaan sehari-hari belum tentu akan sama seperti yang kita dapatkan ya, tapi setidaknya ini menggambarkan kalau mode turbo ini memang punya potensi mendinginkan ruangan dengan lebih cepat. Oke, AC Changhong CSC12 NVB4 ini dipasarkan di kisaran harga 4 jutaan rupiah untuk varian 1,5 PK. Harga untuk varian lain dari tipe yang sama, detailnya bisa dicek di link dalam deskripsi ya. Nah, untuk garansi, Changhong memberikan jaminan cukup panjang, yaitu 10 tahun untuk kompresor dan 5 tahun untuk spare part. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saat kami coba dengan target suhu 16 derajat Celcius, AC ini terlihat belum bisa mencapainya dalam pengujian 3 jam. Masih terbilang cukup jauh dari target ya. Sepertinya AC ini memang butuh waktu lebih dari 3 jam untuk mencapai target 16 derajat Celcius. Sebaliknya, di target suhu 25 derajat Celcius, suhu ruangan justru sering turun di bawah targetnya. Jadi buat yang tidak terlalu suka dingin, sebaiknya target suhu dibuat sedikit lebih tinggi, mungkin 26 ya, mungkin. Lalu Changhong sepertinya menggunakan remote tipe generik, jadi banyak tombol di remote ini yang tidak ada fungsinya untuk AC yang satu ini. Mungkin dia berfungsi untuk AC yang tipe lain ya. Nah, dari sisi menariknya, penggunaannya terbilang sederhana, tombol pengaturan di remote bawaan juga udah cukup mudah dipahami. Lalu ada fitur auto cleaning dan anti jamur, membantu menjaga unit indoor jadi tetap bersih. Evaporator dan kondensor sama-sama udah pakai golden fin, jadi ini harusnya lebih tahan dari korosi dan awet dipakai jangka panjang. Lalu, garansinya juga panjang, kompresor 10 tahun, spare partnya 5 tahun.
Jadi, kalau yang dibutuhkan adalah AC standar dengan kapasitas yang cukup besar yang bisa digunakan di ruangan sampai sekitar 35 meter persegi. Punya fitur yang agak modern serta dilengkapi dengan garansi panjang ya. AC 1,5 PK dari Changhong ini layak dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga Tipu TV.